Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel pembelajaran untuk materi atau mata pelajaran front office kelas 11 hotel. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas tentang struktur organisasi serta tugas dan tanggung jawab di bagian telepon operator. Kemudian juga sudah kita pelajari tentang layanan yang diberikan di section telepon operator. Di dalam kesempatan ini kita lanjutkan kembali materi kita, yaitu tentang telepon operator, yaitu melayani pengiriman fax atau telex, di mana teknik mengirim faksimil ini ada langkah-langkahnya. Ya. Yang pertama, menyiapkan dokumen yang akan dikirim, kemudian masukkan dokumen pada mesin faksimil dengan posisi terbalik atau backside face. Angkat gagang telepon pada mesin faksimil atau tekan tombol handsfree. Tekan nomor telepon yang akan dituju. Bila telah tersambung dan terdengar nada terima, maka tekan tombol stop. Bila dokumen pertama telah selesai, maka masukkan dokumen berikutnya. Kemudian tekan kembali tombol start untuk merilis bila dokumen telah selesai dikirim. Tekan tombol report dan menu print list untuk memastikan bahwa dokumen telah terkirim. Siapkan tanda terima atau cash receipt bila pengiriman dokumen untuk tamu. Berikan tanda terima atau cash receipt pada kasir di front office untuk dimasukkan ke dalam rekening tamu. Dan yang terakhir, kembalikan dokumen asli milik tamu dengan meminta bantuan bellboy atau petugas porter. Selanjutnya, teknik menerima faksimil. Yang pertama, angkat gagang telepon pada mesin faksimil bila mesin faksimil tidak otomatis. Kemudian tekan tombol start untuk menerima dokumen, serta biarkan semua dokumen diterima hingga mesin faksimil memberikan sinyal selesai dengan memunculkan kode komplit pada menu screen. Siapkan tanda terima atau cash receipt bila penerimaan dokumen untuk tamu. Kemudian berikan tanda terima kwitansi atau cash receipt pada kasir di front office untuk dimasukkan ke dalam rekening tamu. Dan yang terakhir, antarkan atau sampaikan segera dokumen faksimil untuk tamu menggunakan amplop tertutup dengan meminta bantuan bellboy atau petugas porter. Informasi penting yang perlu diketahui oleh telepon operator di hotel. Yang pertama, harga kamar atau room rate dan room status. Kemudian seluruh informasi tentang hotel, termasuk hal-hal khusus yang ditawarkan oleh hotel. Kemudian fasilitas yang tersedia di hotel atau hotel facilities, daftar harga produk lain atau price list. Kemudian informasi tentang aktivitas yang tersedia di lingkungan sekitar hotel. Kemudian orang-orang yang bertanggung jawab pada setiap departemen, yaitu responsible people in the department. Di sini adalah para manajer di masing-masing departemen. Kemudian pengetahuan tentang arah atau aksesibilitas ke hotel Anda atau direction. Kemudian informasi penting lain tentang arrival, kemudian connecting flight atau transportasi. Dan yang terakhir adalah promosi. Selanjutnya, teknik menjual melalui telepon. Ini ada tekniknya, ada step-stepnya. Yang pertama, memberikan saran pilihan untuk tamu atau suggestive selling. Kemudian memberikan gambaran atau deskripsi tentang nilai atau manfaat produk atau descriptive selling. Kemudian menjelaskan dengan jujur, jelas, seksama dan lengkap tentang produk yang ditawarkan. Serta tawarkan produk yang utama terlebih dahulu, kemudian beri kesempatan pada tamu untuk memutuskan. Setelah itu, menawarkan produk lain saat tamu membeli suatu produk atau cross-selling.
Ini adalah bentuk-bentuk formulasi pertanyaan. Yang pertama ada open question atau pertanyaan terbuka, ya. Ini biasanya pertanyaan bersifat interrogatif dengan maksud untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Biasanya pertanyaan ini diawali dengan kata di mana, dia, siapa, mengapa, bagaimana, berapa, apakah, dan lain-lain. Yang keduanya adalah compact question atau pertanyaan singkat. Pertanyaan yang perlu dijawab dengan jawaban singkat seperti yes atau no atau tidak. Pertanyaan ini biasanya lebih banyak digunakan untuk mengakhiri suatu percakapan. Dan yang ketiga adalah alternative question atau pertanyaan alternatif. Ini biasanya pertanyaan yang memberikan dua pilihan untuk jawaban atas yang ditawarkan. Dan pertanyaan ini biasanya memberikan kesempatan pada lawan bicara untuk membuat satu keputusan. Peralatan kerja, ini ada peralatan kerja yang biasanya diperlukan di bagian telepon operator atau peralatan kerja yang harus ada atau tersedia di bagian telepon operator. Ini ada pertama furniture, ya ini termasuk ke dalam furniture-nya dalam meja kerja, kursi kerja, serta lemari alat. Kemudian peralatan kerja lain adalah equipment. Ini terdiri dari telepon switchboard, mesin faksimil, mesin fotokopi, kemudian telepon operator rack, filing cabinet, telepon remind atau timer, televisi, kemudian tape recorder, cassette rack, kemudian filing cabinet, dan lain-lain. Ini Anda bisa baca di slide ini. Kemudian peralatan kerja yang lain adalah alat tulis kantor. Di sini ada terdiri dari kalkulator, kalender, kemudian telepon directory, staples, paperclip, paper holder, pensil atau ballpen, correction pen atau penghapus, outener, dan sebagainya. Selanjutnya adalah tentang terminologi telepon. Di sini ada beberapa istilah atau terminologi telepon di bagian telepon operator. Yang pertama ada city call atau local call. Ini hubungan pembicaraan yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lain, ya, dalam satu kota. Kemudian daily call sheet, formulir untuk mencatat tamu-tamu yang minta dibangunkan, atau wake up call. Kemudian collect call, pelayanan sambungan telepon yang biaya percakapannya tidak dibayar oleh penelpon, melainkan ditanggung oleh penerima telepon. Kemudian ada conference call, ya. Ini biasanya pembicaraan, ya lebih dari 3 orang, ya, melakukan sambungan komunikasi melalui telepon secara bersamaan. Kemudian faksimil, kemudian ini sambungan telepon dari dalam hotel oleh staf ataupun manajemen untuk urusan hotel dengan biaya percakapan ditanggung oleh hotel. Kemudian house call, ya. Ini nanti silahkan Anda pelajari. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan dalam materi ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di materi pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.